Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Semangat sehat teman-teman investor level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham berkendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang aksi korporasi bank BUMN setelah merilis laporan keuangannya. Setelah berhasil merilis laporan keuangan dengan hasil yang ciamik, Direksi Bank-Bank BUMN merencanakan untuk melakukan aksi korporasi lanjutan, diantaranya melakukan stock split, melakukan buyback, dan yang ketiga, tetap berupaya untuk menjual kredit macetnya kepada PPA, perusahaan pengelola aset. Lalu apa pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan? Untuk stock split bisa saya analogikan seperti penjual beras yang awalnya menjual dalam kemasan 10 kilo menjadi per 5 kilo. Tujuannya agar masyarakat yang mampu membeli bisa terjangkau dengan lebih banyak. Rasa berasnya sama, harga per kilonya sama, benefitnya pun sama. Ibaratnya kalau dalam harga 10.000 nantinya akan dapat dividen Rp500, maka apabila dilakukan stock split menjadi 5.000 atau 5 kilo akan dapat dividen sebanyak Rp250. Jadi aksi ini tidak berpengaruh terhadap performance perusahaan, hanya untuk mendorong likuiditas perdagangan sahamnya. Yang kedua, aksi korporasi dengan buyback. Ini bisa kita analogikan seperti pada saat pemerintah melakukan pembatasan terhadap BBM bersubsidi atau LPG bersubsidi, sehingga di mana-mana terjadi antrian karena peminat BBM bersubsidi atau LPG bersubsidi khawatir untuk tidak mendapatkan barangnya sehingga rela melakukan antrian. Bahkan beberapa ada yang mau membeli dengan harga lebih tinggi kepada pengecer ketengan. Nah, ini sama dengan apa yang akan dilakukan oleh BBRI dan BBNI. Dengan melakukan buyback, maka volume saham yang beredar akan sedikit berkurang, sehingga investor retail yang berminat terhadap saham BBRI dan BBNI rela untuk melakukan hajar kanan, membeli dengan di harga kanan, sehingga bisa mendorong harga saham BBRI dan BBNI untuk naik. Ini pun tidak berpengaruh terhadap performance perusahaan, hanya berpengaruh terhadap peningkatan harga saham karena pengurangan saham yang beredar di pasar modal. Besar dividen yang akan diterima pun sama, karena saham yang dilakukan buyback juga memperoleh dividen. Buyback dilakukan dengan menggunakan dana perusahaan. Jadi yang awalnya BBNI atau BBRI melakukan penempatan dana pada Bank Indonesia, dilakukan penempatan dana dengan cara membeli sahamnya sendiri. Yang ketiga, aksi BBTN yang sedang berupaya untuk menjual kredit macetnya sejak tahun lalu kepada PPA, Forum Pengelola Aset, dan informasinya masih menunggu persetujuan BPK. Ini ibaratnya sama dengan toko pakaian yang menjual diskon pakaiannya untuk melakukan cuci gudang menjelang Lebaran. Menjual pakaiannya dengan cara diskon, baik karena desainnya yang tidak bagus maupun yang sudah ketinggalan. Namun penjualannya dengan cara diskon dan grosiran, tidak satuan. Inilah yang diupayakan oleh BBTN sejak tahun lalu agar aktivanya lebih produktif dari barang-barang yang di gudang tidak laku supaya bisa laku dan uangnya bisa diputar kembali. Inilah aksi korporasi yang akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sementara dua aksi korporasi yang lainnya tidak akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hanya mendorong supaya perdagangan sahamnya lebih cepat, lebih liquid, dengan harapan harganya akan naik. Artinya saat ini direksi BNI, BMRI, dan BBNI tidak puas akan harga sahamnya di pasar karena dihargai lebih rendah dari harapannya. Jadi kita tunggu aksi korporasi dari BBTN. Apabila ini berhasil, maka saatnya kita masuk untuk mengkolek saham BBTN. Namun tahukah kita bahwa ketiga aksi korporasi tersebut, buyback, stock split,
dan menjual kredit macet ke PPA ternyata belum mengakomodir kemauan dari pemegang saham mayoritas, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Jokowi. Pada awal Februari 2023, Jokowi justru kaget dengan kenaikan laba bank-bank BUMN yang di atas 25%. Jokowi menginginkan agar bunga kredit perbankan bisa 1 digit. Dan ternyata keinginan Jokowi ini sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun 2015, sudah 8 tahun, namun belum pernah terrealisasi. Bahkan, Erick Thohir di akhir Februari 2023 menyampaikan bahwa idealnya bunga untuk pengusaha mikro 0%. Dan ini disambut positif oleh teman-teman yang ada di DPR. Apakah ini menjelang tahun politik? Nah, kita tunggu. Pada pertengahan Maret 2023, keempat bank BUMN tersebut akan melaksanakan RUPS. Apakah sampai dengan RUPS nanti ada aksi korporasi dari 4 direksi bank BUMN tersebut untuk mewujudkan keinginan dari pemegang saham mayoritas agar bunga kredit menjadi 1 digit, atau hanya merupakan angin lalu? Kita tunggu pada saat RUPS nanti. Apabila dari direksi 4 bank BUMN tersebut tidak memberikan respon positif terhadap keinginan dari pemegang saham mayoritas, harusnya direksi tersebut diganti. Namun apabila direksi tersebut tidak memberikan respon positif dan tidak diganti, maka kita bisa beranggapan bahwa kehendak Jokowi agar bunga kredit 1% untuk mendorong perkembangan usaha hanya merupakan kata-kata hiburan untuk pelaku usaha. Teman-teman, jaga kesehatan sambil kita tunggu hasil RUPS dari bank-bank BUMN nanti. Apakah kehendak bunga 1 digit akan dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, pemerintah, DPR, dan direksi bank-bank BUMN, atau memang hanya untuk menyambut tahun politik? Semangat siap! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.